Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu sudah kita bahas tentang doa di antara dua sujud ya. Baiklah, pada kesempatan ini sedikit akan saya bahas tentang arti atau makna yang terkandung di dalam tahiyat awal ya. Jadi di dalam sholat ya, itu ada tahiyat awal ya, dalam sholat wajib ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ya. Jadi sampai bacaan sholawat ya, dalam tahiyat awal ya, akhirnya kita berdiri lagi ya. Nah itu khususnya di dalam sholat yang lebih daripada 2 rakaat. Kalau sholat subuh ya, itu karena hanya 2 rakaat ya, jadi tahiyat awal ya berikut tahiyat akhir itu jadi 1. Nah arti daripada tahiyat tersebut ya, insya Allah segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu kepunyaan Allah. Keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Keselamatan dicurahkan pula untuk kami dan atas seluruh hamba Allah yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Itulah makna yang terkandung di dalam tahiyat tersebut ya. Kita lihat ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan ya, karunia dan rahmat dan kebajikan adalah kepunyaan Allah. Itu adalah semua adalah kepunyaan Allah ya. Kehormatan ya, sepenuhnya adalah milik Allah. Kebahagiaan ya, itu juga hakikatnya milik Allah ya. Kebaikan juga ya, itu adalah ya kepunyaan Allah ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian keberkahan, karunia ya, semua itu adalah milik Allah yang diberikan kepada siapa yang ia memohon dengan kesungguhan. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ya, keselamatan atas engkau hai Nabi Muhammad, demikian pula rahmat Allah dan karunia-Nya ya. Nabi Muhammad kita ketahui ya adalah suri teladan ya, bagi kita sebagai umat manusia, karena rahmat Allah dan karunia-Nya senantiasa dilimpahkan kepadanya ya. Jadi siapa saja yang mengikuti jejaknya, yaitu jejak Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan syafaat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ya. Kemudian assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ya, keselamatan atas engkau hai Nabi Muhammad, demikian pula rahmat Allah dan karunia-Nya ya. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ya. Itu maksudnya mudah-mudahan keselamatan tetap atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh
Dan mudah-mudahan kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang soleh ya. Dan mudah-mudahan ya kita boleh memastikan mudah-mudahan ya kita ini juga menjadi hamba yang soleh. Nggak boleh pasti soleh, nggak boleh, tapi kita mudah-mudahan karena kita selalu berpatokan pada Al-Quran dan hadis ya, insyaallah. Kemudian hamba yang soleh itu ya tentunya yang bertakwa kepada Allah ya, mendoakan ayah dan ibu ya, mengerjakan sholat ya, mau beramal atas dasar ikhlas ya, kemudian berlaku bijaksana ya, kemudian pribadinya seperti pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah sebuah syahadat ya, sebuah syahadat yang menyatakan bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini selaku persyaratan mutlak ya kalau kita sebagai muslim, yaitu membaca dua kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan akan keputusan hati bahwasanya di jagat raya ini tidak ada Tuhan yang patut dimintai segala pertolongan atau disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan yang secara ikhlas bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang mana kebenarannya itu tidak diragukan lagi ya. Dia diutus Allah untuk memberikan petunjuk kepada semua umat ke jalan yang terang. Kalau di dalam sebuah hadis, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq ya, bahwa Rasulullah SAW ini diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak ya, untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah diciptakan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti daripada manusia ya. Tentunya perintah Allah kita kerjakan ya. Kapan sampai selesai mengerjakannya? Tentunya sampai akhir hayat kita. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Itu ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad ya. Setelah itu tentunya kita berdiri ya, kita baca lanjutan daripada sholat ya, baca Fatihah ya, tanpa baca surat-surat yang lain. Kemudian kita ruku sebagaimana biasa ya, iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud ya. Kalau memang sholat isya ya, tambah 2 rakaat lagi setelah tahiyat awal. Kalau sholat maghrib tentunya hanya tambah 1 rakaat lagi. Begitu juga kalau sholat asar maupun sholat zuhur, itu juga ditambah 2 rakaat lagi setelah tahiyat awal ya. Begitulah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya kita supaya khusyuk ya, kita memahami mana yang terkandung di dalam bacaan tahiyat tersebut ya. Mudah-mudahan termasuk yang sangat-sangat prinsip ya, bacaan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Itu merupakan istilahnya itu syarat mutlak, ya, syarat mutlak bagi orang Islam, ya, membaca dua kalimat syahadat, ya. Dua kalimat syahadat itu maksudnya ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Itu kalau bisa berusaha, ya, membuang atau kebesaran makhluk dari hati kita dan memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita, ya. Jadi kebesaran makhluk yang ada di hati kita keluarkan, kemudian kebesaran Allah itu kita masukkan ke dalam hati kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa, ya, kita bisa, ya. Jadi kalau sudah bisa, insya Allah, ya, nah sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan alamin akan betul-betul, ya, dapat kita realisasikan. Ya, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan keterkaitan dengan tahiyat awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.